Shalom Aleihim. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita buka dari pujian nomor 179. 179, semua bait kita akan nyanyikan. Dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Satu tujuh sembilan. Bahagia hariku dapatkan Tuhan, alangkah iluka cintanya, di mana ku rindukan hari nan bahagia. Yesus menghapus dosaku, ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Hidupku telah ku baktikan, kini ku jadi milikmu. Dengan penuh kesukaan, ku ikut terus panggilanmu. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Usaha hatiku bergantung padamu Tuhan, tak bimbang lagi diriku, gembira jus ku rasakan. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Biarlah surga mendengar janji setia padamu, hingga hidup bukan kurang ku memenuhi janjimu. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Amin. Baik, kita akan menyerahkan jam ibadah kita ke dalam Tuhan, dan doa pembukaan akan dilayani oleh Bapak Atasigus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala menghadap hadirat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam hari Sabat perjanjian baru ini. Dan itu perintah Tuhan, dan kita adalah jemaat yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan pagi ini Tuhan, kami
di mana jemaat ini adalah jemaat yang dilandasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada unsur landasan yang lain yang kami buat di dalam jemaat ini. Kami hanya berlandaskan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah jemaat di tempat ini seperti yang Tuhan sudah berkati dan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Tuhan lewat jemaat di tempat. Berkatilah setiap kami yang berdiri Bapa, supaya kami dapat menikmati dan pujian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mengagungkan nama Tuhan lewat pujian kami lewat acara kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah kami agungkan nama Tuhan karena Allah kami adalah Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami sembah. Dan Raja dari segala raja, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini nama Dia. Hanya nama Yesus Kristus yang layak kami puji dan kami puji. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap pujian kami, dan supaya hati pikiran kami berpusat tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan acara kebaktian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan, berkatilah setiap kami yang melayani pada pagi hari ini, dan supaya mereka boleh dipakai Tuhan untuk melayani kami sebagai jemaat, yang kami dapat diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam kesempatan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas tempat ini, di mana Tuhan akan kami tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan bersekutu, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberkati sertai oleh Tuhan sepanjang minggu ini, dan kami boleh kembali ke tempat ini untuk melaksanakan firman Tuhan. Kami serahkan firman-Mu yang akan kami dengar melalui hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, supaya firman Tuhan disampaikan nanti tidak keluar jalur dari firman Tuhan. Kami tidak mau menyenangkan telinga kami Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan dapat membentuk kami. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, firman Tuhan menjadi seluruh bagi kami, dan firman Tuhan menjadi pelita menuntun hidup kami Tuhan. Sekalipun banyak tantangan silih berganti dalam kehidupan kami, khususnya jemaat tempat ini Tuhan, kami bukan untuk memuji nama Tuhan lewat dasar-dasar lain, tetapi biarlah lewat dasar firman Tuhan sehingga kami dapat menikmati. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan juga jemaat yang tidak bisa hadir pada waktu ini. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami berdoa kiranya Engkau sediakan telinga mereka Tuhan, supaya mereka bukan hanya berdasarkan telinga yang dihiburkan, tetapi biarlah mereka saat ini akan mendengar firman Tuhan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan seluruh acara kebaktian pada pagi ini. Kiranya Tuhan yang mengambil alih semua acara kebaktian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah yang menjadi pusat perhatian adalah Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan seluruh acara ini atas dasar Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah itu memberkati sehingga kami dapat mengakui kebaktian nanti dengan baik dan bersuka cita dan baik. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan baca firman Tuhan silih berganti. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Yohanes 3. Kita buka kitab Yohanes 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Satu Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca silih berganti. Satu Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca silih berganti. Pada ayat yang ganjil saya akan bacakan, dan pada ayat yang genap jemaat akan bacakan silih berganti. Dan pada ayat yang terakhir ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai di pasal yang
di ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita adalah anak-anak Allah, tapi dunia tak apa keadaan Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapannya itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa dan Dia dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia menyatakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adik. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita memenuhi segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sama-sama. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Jemaat sudah kembali. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kamu jelaskan sebentar, Bapak Ibu, saya katakan kemarin bahwa sebab ini adalah untuk orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Di sini jelas ada banyak hal, jangan berbuat dosa dan berbuat dosa. Kalau kita hanya baca pasal ini, maka itu tidak akan menyangkut akan informasi tentang Yohanes 1 Yohanes. 1 Yohanes ini tidak boleh kita baca hanya satu pasal, dua pasal, tapi harus kita baca dari atas, bawah, tengah sampai akhir.
supaya surat itu menyambung. Surat itu kita pahami. Kalau kita hanya baca pasal 3 ini, kita akan jadi bingung. Oleh sebab itu surat ini adalah surat kesatuan. Tidak boleh membaca hanya sebagian-sebagian, tidak boleh. Kita harus seluruh surat Yohanes sampai 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, baru kita dapat info yang benar. Kalau kita hanya baca di dalam hanya pasal 3, kita akan bingung bahwa setelah kita percaya itu tidak boleh berbuat dosa dan lain sebagainya. Kalau dari situ kita berbahaya. Tetapi Bapak Ibu di dalam akhir ini dikatakan Bapak Ibu tidak ada dosa yang tidak membawa maut. Kalau kita di dalam ayat pasal 3 tidak ketemu itu, nanti kita jadi repot. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apakah anak-anak Tuhan yang berada dalam Tuhan itu bisa berbuat dosa lagi? Sangat bisa. Tapi apa? Dari awal dikatakan pasal 1 kemarin ada pengantara kita yaitu Yesus Kristus. Siapa yang tidak punya dosa menipu dirinya. Oleh sebab itu kalau kita atur dalam pasal 3 ini kita tidak menyambut. Karena pasal 3 kan tidak boleh berbuat dosa lagi. Tetapi ini tetap harus dibaca seutuhnya. Ada dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Bukan berarti kita menyerahkan kepada mereka. Tetapi urusan dunia itu obat dunia yang luar biasa. Sehingga kita bisa jatuh apa saja boleh. Sebab itu seandainya itu jatuh pada kita tidak dibatalkan, tidak sia-sia. Kan ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saya berbuat dosa dalam arti dosa itu kita datang tapi bukan sengaja dan sebagainya, tidak jatuh. Sebab itu Bapak Ibu ada pengantara di dunia. Bukan membatalkan kita, anak Allahnya batal, tidak. Hanya kita salah konsep, kita hanya dengan Tuhan tidak enak. Hati kita dengan Tuhan tidak enak. Tidak enak. Bukan berarti membatalkan kita dari status kita menjadi anak Allah. Kalau begitu gereja seluruhnya tidak ada, jangan masuk surga. Tapi mulai dari sebab itu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes memberi pengetahuan informasi tentang kita semua manusia adalah manusia tidak manusia banyak. Kita banyak bangga Tuhan, banyak diapa banyak banget. Kalau seperti itu maka batallah kita menjadi anak. Habis semua tidak dapat mengerjakan hal. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Ada dosa yang tidak membawa maut. Yang Bapak Ibu katakan dalam firman Tuhan, upah dosa yang lama ketika dosa yang dituduhkan oleh salah orang yang menjaga kepada semua orang itu Adam, yaitu harus diselesaikan dengan Yesus. Dosa yang membawa maut itulah. Oleh sebab itu upah dosa yang maut dikatakan di situ Bapak. Ketika Bapak Ibu belum menyelesaikan dosa yang dituduhkan oleh satu orang yaitu Adam, menjaga semua orang itu sudah diselesaikan. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita pasti ada kesempatan mungkin jatuh dalam dosa dan sebagainya, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan Yesus di sini dikatakan ada pengantara kita ini menjadi pengampunan kita, sehingga kita tidak dikatakan menjadi anak Allah. Yohanes 1 pasal 12, pasal 1 ayat 12, kau percaya pada kamu disebut anak Allah. Berarti bakal itu. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan dengan tahu itu namanya kompromi. Tidak. Jadi dosa itu bukan hanya hawa nafsu, bukan hanya iri hati atau menyengaja dalam pikiran, tidak. Bukan hanya itu, praktek salah gereja juga dosa. Bapak punya saudara dikasih. Kalau gereja kompromi juga dosa. Itu sudah dikasih Tuhan. Jadi itu makanya oleh sebab itu kalau ada sebuah kelompok atau organisasi dan sebagainya yang kita dapat mempraktekkan di luar batas firman Tuhan, apakah itu bisa? Sangat dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi surat Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 Yohanes harus dibaca. Belum ada informasi kalau tidak dibaca. Kalau kita hanya membaca ayat pasal 3 ini, kita sangat berbahaya di sini. Sangat berbahaya.
1 Yohanes tidak membicarakan itu, tapi 1 Yohanes. Oleh sebab itu kita perlu sadar 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Kalau Tuhan memberikan kemampuan kita, maka nanti akan menjaga informasi kita. Kalau kita hanya berpaku pada pasal 3 ini, kita sangat berbahaya. Kita batal data semua. Kita batal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, itulah. Oleh sebab itu, mengapa ada sebuah gereja yang bisa menyuplai ayat, pada ayatnya tidak bisa berdiri sendiri. Itu bahaya. Namanya khotbah ayat. Itu tidak bisa. Makanya oleh sebab itu independen berusaha untuk membaca sekutunya ketika kita menggali firman Tuhan. Jangan hanya kepalanya, tapi kita harus kepala, leher, tubuh, kaki, semua sekutunya kita. Sehingga berita kita dapat seutuhnya kita. Tidak boleh pasal 1 menjadi pasokan tidak, pasal 2 pasokan tidak. Seperti ini pasal 3 menjadi pasal 3. Tetapi harus semua kita, supaya informasi itu dapat informasi yang jelas. Contohnya 1 Korintus, mengapa 1 Korintus disambung 2 kali? Karena belum lengkap, berarti disambung. Kalau Bapak Ibu hanya baca 1 Korintus, kita tidak akan dapat informasi seluruhnya. Sama dengan 1 Yohanes. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, jangan sampai nanti menyatakan firman Tuhan pakai ayat pasal 3 ini, wah, kita tidak bisa. Makanya ketika kita menyangka firman Tuhan, kita harus baca berulang-ulang kali maksud dan tujuan firman Tuhan, bukan ayat itu menjadi fokus, tetapi jarak jauh, dekat, jarak dekat, jauh, dibaca semua sehingga informasi itu mendapatkan informasi yang benar. Tidak boleh hanya 1 ayat. Sekalipun ada khotbah yang namanya khotbah ayat, ya, ada khotbah, ada khotbah apostoli, ada pasal ada. Contohnya Bapak Ibu, yang kedua dan contoh 1. Kalau kita baca 1 Korintus 14 ayat 1 sampai berapa ayat itu, kalau kita hanya baca satu-satu, kita tidak akan tahu. Oleh sebab itu, bacalah 1 Korintus 14 ayat 1 sampai terakhir. Itulah ada kepala, ada tubuh, ada leher, ada kaki, semua kita lihat. Lalu apa saudara? Nanti ketemu ayat 1, jangan melarang orang berbahasa roh. Wah, bahaya. Firman Tuhan itu tidak disediakan seperti itu, tapi menjelaskan tentang historisnya bahasa roh dalam diri. Tetapi membacanya harus 1 pasal, tidak boleh ayat 1 ini. Nanti ketemu jangan melarang orang berbahasa roh. Waduh, kita tidak tahu informasi. Padahal dalam praktek Rasul Paulus berkata boleh berbahasa roh kalau saya ahli bahasa, tetapi dalam jemaat aku hanya berkata-kata bahasa, hanya kata 5, tapi dimengerti di bawah firman. Nah itu ketemu. Tapi kalau kita hanya jangan orang berbahasa roh, patuh kita berdosa. Bukan itu firman Tuhannya. 1 pasal harus dibaca. Ketemulah kepalanya, ketemu lehernya, ketemu tubuhnya, dan ketemu kakinya, rambutnya, ketemu semua. Jika kita melihat boneka, sudah boneka manusia. Jadi seperti ini juga dalam pasal 3. Kalau kita hanya membaca pasal 3 ini, kita akan bahaya. Sebab itu, sekarang kita selesai. Dan kita juga bisa belajar. Mengapa itu ada 1 bulan? Karena belum cukup, Pak. Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti ayat pasal 3 yang saya dulu. Tapi bahaya sekali. Tentu harus dibaca. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau pulang kontra, pakai ayat, khotbah ayat boleh. Tetapi dia ayat itu bisa berdiri sendiri. Kalau bisa berdiri sendiri, tidak salah. Tapi kalau ayat itu hanya didupet, tapi sebenarnya ayat itu dengan yang lain, kita tidak salah. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan dari kami mendapat Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang kecil juga kita pilih supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tapi yang jelas kita lah yang tua-tua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Amin. Terima kasih. Kita telah melihat, ya, telah mendengar tadi pembacaan kitab yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sekaligus. Dan kita juga akan
memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan mempersiapkan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita lihat dari firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan: muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Dan persembahan ini akan dilayani oleh saudara Calvin. Kita akan memuji nama Tuhan sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan dari nomor 218. Semua bait kita akan nyanyikan. Hanyalah pada darah-Mu, tak ada lain harapanku. Ku bersandarkan nama-Mu, Kristuslah batu karangku. Di atas niatku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, ya walau jalanku gelap, meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia-Ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darahnya menjadi dasar hidupku, walaupun galanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia-Ku teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri menderu, aku menghadap padamu, dan bau kotor dan keji oleh Roh-Mu jadi bersih. Kristuslah batu karangku, di atas Dia-Ku teguh, landasan lain hancur luluh. Perhatikan, saya akan kasih sesuatu untuk informasi ujian ini sebelum kita. Ayat yang kedua, nyanyian ini tidak boleh dikurangi. Aku mau nyanyi satu. Kita tidak tahu lah, harus tepat. Kalau saudara dikasih Tuhan, ada nyanyian ini berdiri sendiri ada, tetapi untuk lagu ini harus dinyanyikan empat kali. Tidak boleh. Tidak boleh 1, 2, 3, tidak boleh, harus boleh. Nah kemudian ini doktrin keselamatan yang kita punya. Itu ayat 2 berarti. Kasih karunia-Mu tetap, perhatikan. Ya walau jalanku gelap. Tadi garis pasal 1 yang pasal 3. Meskipun topanku menderu, tak akan karam jiwa. Perhatikan baik-baik. Sekalipun menderu dunia ini, sekalipun apapun, Tuhan tidak pernah membatalkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu yang disebutkan ini, kasih karunia-Mu tetap, ya walaupun ada sebuah gereja, banyak gereja yang mengajarkan keselamatan bisa hilang waktu-waktu habis. Ini gelap jalannya, layak. Kita tidak. Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Yesus tidak pernah dibatalkan bagaimanapun keadaan. Kalau kita batal semua, kita tidak dapat surga selama hilang. Tetapi Tuhan sudah. Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau masuk oleh Tuhan. Sama. Jangan kamu berdua batal kamu. Bisa nggak? Ketika Bapak Ibu dan Saudara nanti, Allah melihat kita, Allah melihat Yesus telah disalibkan di atas kayu salib. Itulah pengganti kita ketika kita berdoa. Jadi tidak perlu sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib.
Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa kita banyak boleh, tapi ada dalam Yohanes tadi dikatakan ketika kamu berbuat dosa bukan membawa maut, tetapi ada pengantara yang bisa memberikan dosa. Jadi ayat 2, kasih karunamu tetap ya walaupun dalam gelap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesuatu berharap kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, apakah salah saya kita berdoa minta ampun kepada dosa? Tidak. Karena memang kita akan. Apakah kalau mau minta ampun dari itu terus dosa kita dihapus? Boleh juga. Jadi ini penting lagu ini. Makanya sering kalau kamu saya lagunya ini dari awal ada salah lagu ini. Karena supaya tahu. Jadi Bapak Ibu inilah Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak menargetkan ibadah ini selesai tidak. Tapi kalau bisa cepat, tetapi ada informasi yang dapat. Bukan hanya sekedar nyanyi nangis-nangis, senang-senang. Saya tidak DBI atau teologi yang benar, tidak kompromi teologi kemakmuran ya, Bapak Ibu. Jadi gereja banyak mengajarkan teologi kemakmuran itu salah itu. Kemakmuran tidak boleh. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dikaruniai keselamatan, kita juga dikaruniai penderitaan. Sebab itu kita harus paham nih. Kalau tidak paham, Bapak Ibu akan goncang iman kita dan lihat orang di sana. Teologi kemakmuran, hati-hati, banyak gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran salah besar. Ini nyanyian saya jelaskan supaya saya tidak tahu dari Tuhan Bapak Ibu saudara memahami. Bulan dasar walaupun hidup kita gelap, tapi kasih Tuhan tidak pernah dikatakan kita menjadi sekali selamat, sekali jadi alat diangkat jadi alat. Tidak bisa dibaca oleh siapapun. Dan terima kasih Pak Salah. Baik, kita telah mendengarkan dari Pak Gus keterangan daripada lagu ini. Baik, sebelum kita kembali, kita akan berdoa untuk persembahan dan juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita saat dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Engkau yang kami sembah, kami sapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kau telah pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan ini. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan beri kepada kami hari lepas hari, dan pada saat ini Tuhan kami kembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan berkati persembahan ini, sucikan, kuduskan, supaya dapat dipakai untuk kebesaran nama Engkau, khususnya dapat memperluaskan Injil-Mu Tuhan di daerah Pernas ini Tuhan. Berkat juga Tuhan kami yang sudah memberikan, Tuhan juga mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Bapa di surga, dan juga Tuhan, kami anak-Mu siap mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk akan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Engkau. Engkau berkati dia dengan kuasa dari Tuhan, supaya apapun yang disampaikan nanti sesuai dengan kehendak Engkau. Biar juga Tuhan kami yang mendengarkannya, biarlah firman-Mu Tuhan semakin hari semakin membangun iman kami Tuhan, supaya iman kami pun tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih. Ampuni juga Tuhan segala dosa peran kami, baik dosa perkataan, tingkah laku kami Tuhan yang kurang berkenan pada Engkau. Engkau ampuni ya Tuhan, supaya pun kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan ke acara selanjutnya. Kita akan lihat daripada grup gereja kita. Kita akan baca, kita akan berdoa syafaat secara jemaat kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita ada 29 pokok doa. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi di antara ini.
Mungkin ada yang terjebak yang ingin menambahkan dari 29 pokok doa ini. PHT belum ada ini Pak, belum ada kabar. Kalau ada pasti itu. Dan ini pada waktu di kawasan mana-mana masih kredit. Kalau misalnya tidak sanggup pasti langsung. Supaya dipisahkan dari seperti yang tadi. Dan mau ikut sana kan siapa? Ya. Biasanya kalau yang jauh-jauh biasanya nggak terlalu mepet biasanya kan. Tahu Pak. Kali yang deket-deket gampang lah kalau deket. Kalau yang jauh-jauh kayak mesti naik pesawat wah juga. Kecuali kalau sudah beli juga. Iya. Ini udah masuk awal Maret itu. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau kemudian untuk bagi Indonesia ini banyak juga. Satu kita banyak berkumpul bersama-sama, tapi tidak waktu untuk pengembangan diri sendiri. Bukan hanya kemampuan mendampingi, tapi ada muatan-muatan yang harus diputuskan di dalam pelajaran itu, khususnya pertumbuhan lokal di Indonesia. Selama tiga yang kumpul dapat fasilitas berbantuan tetapi lupa pelayanan kita di lapangan. Jadi ini ada dua tujuan supaya ini maksud saya waktu Natal di program ini supaya ada menemukan segala sesuatu dan bukan hanya makan rame-rame datang bisa berbantuan di lapangan keok. Ini perlu bahas kemarin supaya tidak keok di lapangan karena banyak di lapangan banyak tantangan. Jadi waktu penambahan itu dasarnya itu bukan yang ada bantuan saja, tetapi ada sistem-sistem yang diberikan kepada pengalaman-pengalaman diberikan kepada bantuan yang penting. Gerejanya maju, ada gereja yang bukan maju. Nah itu ada penelur-penelur gitu. Karena langsung habis pergi di lapangan keok enggak. Nah, ini lagi rembuk. Karena waktunya memang hanya senang-senang berbantuan makan ukuran jalan-jalan itu. Nah, sebab itu nanti saya usulkan itu ada menopang GPI sekalipun GPI lokal dibantulah bagaimana saksi. Jangan egois. Itu saya usulkan. Dan waktu itu ketua GPI Indonesia itu aja saya usulkan, tapi tentang apa yang mau dirembuk. Kadang-kadang bukan GPI terakhir sudah mau pulang semua, baru rembuk-rembuk pada waktu. Tolong juga kan mungkin ini yang jadi masalah di PHT. Kalau aku mohon sejak Ya mudah-mudahan ya kalau dapat yang dekat ya. ada kita itu. Ayo jalan. Ya kita nggak seperti PHT yang dulu emang begitu, biasanya kan ngumpul baca belajar Tuhan selesai udah. Nah, seperti itu biasanya seperti itu. Kalau bisa emang adalah komunikasi gitu loh, pertemuan yang apa Membantu lokal yang menyelesaikan masalah kan. Tiap jemaat pasti beda-beda kan, ada masalah ini. Kalau bisa ya di ada pertemuannya gitulah.
bukan hanya sekedar ngumpul. Ini udah Gitu. pulang. Ya. Bos tas udah. Ya, mudah-mudahan ada seperti itu ya. Itu saya usulkan kemarin waktu Natal pemuda pemudi. Memang seru saya. Tetapi saya juga sambil lihat monitor akan berjalan. Makanya ketika di sana itu saya tetap tahu itu. Pas saya tanya di monitor itu kan saya nggak ada pesan. Maksudnya bukan. Makan kacang saya tidak. Ya, kita doakan. Terus Ya, baik. Mungkin ada yang lain? Kita tajuk-tajunya juga ya, berdoa untuk Gereja Malioboro ya, yang 12 ya, kemarin kita dengar juga masuk rumah sakit lagi ya. Saya dengar juga dari Bapak Pendeta Sagala itu katanya habis operasi. Saya nggak tahu habis operasi apa, tapi semuanya berjalan lancar. Puji Tuhan, saya bilang. Waduh, ini Bapak rohani saya juga ini ya, tantangannya. Waduh, saya bilang kalau saya lihat ini nangis, saya bilang terus saya nangis ini Bapak rohani saya. Melalui dialah saya mengerti firman Tuhan. Rinduan saya sih sebenarnya saya mau ke sana gitu melihat, tapi ya karena kemampuan saya kurang ya, nggak bisa ke sana. Saya bisa berdoa pada Tuhan. Wah, dia itu Bapak rohani saya, karena dialah juga yang memberitahukan firman Tuhan pada saya. Sampai saya saat ini saya tetap berdiri, udah puluhan tahun, nggak goyah, walaupun banyak tantangan. Ya, kalau saya ingat-ingat waktu masih pada remaja, saya suka ke sana karena Yakub sudah ke Jogja duluan waktu itu sekolah kitab. Saya ke sana. Tiap kalau saya kerja, emang waktu saya kerja di pabrik itu puji Tuhan, libur kalau lebaran 2 minggu. Setiap lebaran selalu saya ke sana main, sama-sama pelayanan di Jogja. Nggak pakai kendaraan, jalan mau nggak? Ayo. Waktu itu masih ada Bapak Fran juga masih belum berkeluarga, masih di sana di Jogja. Kita bareng-bareng pelayanan loh, jalan kaki berkilometer. Kayaknya nggak terasa loh, berkilometer pelayanan itu, jalan kaki. Ya pelan-pelan kita makan, yuk sama-sama. Apa yang ada kita makan. Itu mereka masih pada bujangan. Tapi setelah berkeluarga ya kita nggak bisa. Karena aku lebih dahulu menikah daripada saya. Saya nggak berani lagi ke sana karena mengganggu ya. Kalau udah keluarga nggak enak. Kalau masih bujangan boleh lah. Saya terakhir ketemu ke tempat Pak Yakub itu 2014, terakhir kali saya ke sana. Ya masih baik, ya masih ngajak, masih sehat, masih bisa ngajak saya jalan, makan di luar, ya kadang main di alun-alun. Itu terakhir kenangan saya. Sampai saat ini saya belum lagi. Udah 10 tahun lebih. Ya saya tidak ke sana, tapi firman saya, Tuhan kalau kehendak Tuhan saya mau dingin. Hati saya ke sana melihat keadaannya. Tapi ya kita terbatas ya. Karena apa? Jarak. Tapi tidak memungkinkan kita nggak bisa ke sana ya. Kalau Tuhan saya bisa ke sana, tapi kalau enggak ya kita hanya bisa berdoa. Yakinan dengan iman. Kalau Tuhan berikan kesembuhan pasti akan sembuh. Ya, itu doa saya. Saya yakin dengan iman pasti akan Tuhan berikan kesembuhan bagi dia. Karena apa? Kalau saya pikir belum ada penggantinya soalnya. Ya, masih Pendeta Yakub masih berdiri, belum ada penggantinya untuk meneruskan daripada jemaat Malioboro. Dan juga Malioboro ini juga jemaat juga terseok-seok juga. Aduh, kalau saya lihat masih mendingan kita loh, walaupun kecil tapi masih bisa berjalan. Bagaimana dengan dia? Jemaat yang dulu saya kenal udah hilang, nggak tahu kemana. Tapi saya bersyukur Yakub tetap berdiri, nggak lari. Kan kebanyakan orang kalau udah dibantai kabur, ya pendetanya gak akan kabur. Tapi tidak. Saya bilang puji Tuhan, Yakub udah berdiri. Kita terus mendoakan dengan gereja Malioboro ini, dan juga pendeta Yakub supaya Tuhan juga semakin hari semakin memulihkan
Dan kalau Tuhan juga mendaki juga, biarlah juga Tuhan berikan juga untuk persiapan penggantinya daripada Yakub ya. Karena pada Yakub tidak bisa seperti kita ya, bisa kemana-mana. Kita terus mendoakan ini. Mungkin ada yang lain yang perlu didoakan? Baik, kalau tidak ada, jadi kita ada 28 ya, 29 tetap ya, 29 pokok doa. Yang terakhir ada doa untuk kabupaten wanita pada hari Sabtu nanti di Kapuk ya, Cengkareng, supaya Tuhan berikan juga jalan berikan cuaca juga yang baik sehingga kabupaten wanita ini dapat berjalan baik juga. Kita rindu juga ada kabupaten kaum pria juga ya, di gerakan lagi gitu. Dia bilang, aduh sebentar sekali kelihatannya kabupaten pria kok gak hilang ya. Saya rindu loh seperti ini, pertemuan ibadah gini dengan saudara seiman ya. Ya, kita terus mendoakan. Ya. Apalagi sekarang sudah ada anak-anak muda kan. Nah itu sudah. Saya gue khususnya tentang anak muda. Karena apa? Aduh, kalau lihat zaman sekarang ini sudah zaman gila. Kalau lihat di berita, aduh, keluarga aja bisa saling membantai. Dia bilang, aduh kakak sendiri, kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, orang tua, aduh. Saya bilang, ini yang salah siapa? Saya bilang, satu keluarga bisa dibantai begitu, aduh. Saya bilang, yang salah siapa? Bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kenapa? Karena firman Tuhannya nggak pernah ditahukan. Kalau dia belajar firman Tuhan nggak mungkin seperti ini. Apalagi ada lagi. Saya lihat juga bukan agama lain aja, agama kita sendiri loh. Agama orang Kristen. Aduh, orang Kristen lagi. Aduh, orang Batak lagi. Dia bilang, aduh, dia bilang, kenapa bisa begini? Aduh, makanya bilang, kalau saya senang ya gitu, dari anak-anak muda ini loh, harus belajar firman Tuhan, harusnya mengerti. Ya, kalau zaman saya dulu, saya lebih senang. Saya nggak mikir apa-apa, mau belajar kitab nggak? Ayo mau, saya bilang. Cuma saya nggak punya biaya, kan ini gratis dulu. Masih belajar. Pertama kali emang saya belajar navigator. Diajak sama Tambunan. Siap. Saya nggak pernah mikir apa-apa. Nggak bilang tarsok. Kapan Pak? Saya bilang gitu. Ya, seminggu sekali. Kalau nggak salah tiap hari Kamis, seminggu sekali. Dan tiap pelajaran itu dikasih ayat hafalan 2. Minggu ketemu lagi hari 2, minggu depan harus hafal lagi. Wah, saya bilang nggak nyangka saya sampai ratusan loh hafal Alkitab. Makin lama makin umur ya makin lupa. Tapi puji Tuhan masih ada yang nempel. Karena apa? Karena firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, aduh luar biasa. Kita nggak mungkin tiap hari bawa Alkitab. Dan mana-mana nggak mungkin kita bawa Alkitab. Atau kita lihat dulu apa ya? Kalau kita hafal firman Tuhan, pasti ada aja yang kita lihat hafalkan. Sama seperti Yesus juga kan menghafal firman Tuhan melawan iblis. Demikian juga itulah fungsinya kalau kita menghafal firman Tuhan. Seharusnya itu firman Tuhan bukan hanya dihafal tapi juga harus berakar. Ya. Itu loh seharusnya sih. Saya mau juga gitu anak-anak muda. Karena dari muda itu ngeri. Pergaulan sekarang, waduh luar biasa saya bilang. Diajak begini, apalagi diiming-iming dengan apa? Dengan rupiah. Oh mau, gede ya, gede duitnya. Kerjanya apa? Mengerjakan narkoba katanya. Aduh, saya bilang pengaruhnya luar biasa. Emang kita perlu uang, perlu. Tapi bagaimana caranya? Bukan yang seperti itu, yang cepat. Tapi kalau lagi apes,
bisa masuk bui. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau cari uang yang benar. Ya, mudah-mudahan kalau ini terjadi lagi EHT kebaktian pria ini, saya mau banget itu. Ya, saya juga itu anak muda ya, lebih paham lagi tentang firman Tuhan. Baik, mungkin ada yang lagi. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, kalau nggak ada, kita akan berdoa. Baik, kalau tidak ada, saya undang coba untuk bagi berdiri, kita akan berdoa. Dan doa ini akan dilayani oleh saudara kita Robin. Kepada surga Allah yang kudus, Allah yang benar, Tuhan Yesus itu kasihnya pimpinannya di dalam kehidupan kami di dalam kehidupan kami datang kami apa menolongnya, mengabulkannya sesuai dengan kepada surga yang berdoa negara Indonesia ini adalah Tuhan yang memberikan kuasa melipat baik yang terlihat maupun sampai tinggi, baik presiden maupun presiden umat para umat Bapak. Biarlah mereka takut akan Tuhan, mempunyai komitmen untuk memajukan akan bangsa ini. Kepada surga juga KPI Indonesia biar berkati tiap hari maafnya dan juga para pelayannya dan bila mana di antara mereka dapat penasehat seperti saya yang anak birokrasi mungkin birokrasi yang berbuat kalinya dia juga memberikan kekuatan serta juga kecukupan akhirnya keluarga itu dengan sayangannya dan juga untuk legalitas guru yang mungkin akan diri menolong pelajaran di mana mereka dapat tinggal dan juga dapat membuka kembali beribadah hukum mungkin akan tetap yang baru. Kepada yang cerdas juga berdoa diberi berlihat orang yang punya dalam pelayanannya dan juga ada enam yang mengembalakannya di hadapan Tuhan dan juga rekan-rekannya biar itu pun dapat terlaksana dengan baik dan juga berdoa untuk juga kami yang oleh Tuhan satunya dan juga kedatangan yang ambil kemudahan dan kehidupan kita gereja itu siapa dan juga untuk pola Alkitab yang ada di Indonesia ini dapat baik di Jakarta, Tangerang, Bali, dan lagi dan juga apa yang menolongnya kira-kira yang seharusnya pada musim yang mengajarkan juga mahasiswa juga dan mahasiswa yang belajar di hadapan kesehatan dapat menangkap setiap pelajaran yang dipaparkan juga untuk kelangsungan pola Alkitab ini Bapak Biar dapat kemampuan
ketiga itu kebaktian para wanita yang akan diadakan di waktu ini ya supaya tidak juga yang kedua waktu syukur bahwa kebaktian dan tadi lakukan yang lebih baik kepada anak kami Bapak juga Amin. Mas duduk kembali. Baik, kita telah berdoa syafaat kepada Tuhan. Dan pada saat ini saya berikan kepada jemaat, mungkin ada di antara jemaat yang ingin bersaksi, baik itu kata-kata atau pujian kepada Tuhan, saya persilakan kalau ada yang ingin bersaksi. Mungkin dari remaja, kalau ada.
Kalau tidak ada yang memuji nama Tuhan atau bersaksi, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari nomor 191. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 191, semua bait kita akan nyanyikan. Tolonglah yang sesat. Sesat itu tugasmu, kau dikuatkan, diberi kuasa. Beritakanlah segera kabar yang indah, juru selamat mati bagi dunia. Tolonglah yang sesat, yang akan binasa. Yesus penuh rahmat dan sentosa. Yang akan binasa, Yesus penuh rahmat dan sentosa. Amin. Bapak Ibu belum tahu ya caranya. Ini duduk dua gini ya. Nanti santai. Ini Ya, baik, kita akan dengar. masalah sudah tahu. Baik, kita akan siapkan hati kita mendengarkan Tuhan sampai kalian Bapak kita Yesus. Shalom Elhi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kurang semangat. Shalom Elhi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Sekalipun sepi, tidak membawa dampak apapun bagi kita. Sepi tidak membawa dampak. Yang membawa dampak adalah ketika kita tidak bisa bersekutu dengan saudara kita seiman, itu yang jadi dampak yang tidak baik. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Kristus Tuhan. Dalam kesempatan pagi ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Bila kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan berkat setiap jemaat yang mendengar, dan firman itu mohon kiranya Engkau berikan akar yang kuat dalam kehidupan kami dan bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita membuka firman Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih atas sistem yang agak lumayan suaranya ini, itu karena Pak Robin yang sudah membantu kita.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang diambil dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang diambil dari surat Ibrani yang menulis adalah Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Ibrani. Ibrani pasal yang keempat ayat 12 kita akan membaca bersama-sama. Kemudian saya akan menjelaskan maksud dan tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah ketemu, mari kita membaca. 1, 2, 3, iya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang disampaikan, yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kekuatan apa saja firman Tuhan buat kita? Kekuatan apa saja yang diberikan firman Tuhan kepada kita? Kok kita ini sangat firman Tuhan, kita perlu membutuhkan firman Tuhan, nutrisi buat iman kita, hati kita, semua hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira apa saja kekuatan yang diberikan kepada firman Tuhan kepada kita? Kekuatan, kekuasaan apapun saja yang akan kita dapatkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengapa firman Tuhan itu kita rindukan menjadi kuasa kekuatan bagi hidup kita. Bapak Ibu, mengapa firman Tuhan itu menjadi kuasa buat kita jadi kuat ketika kita firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, mengapa? Karena firman Tuhan itu kuat dan tajam, makanya itu bisa membuat kita diberi kuasa oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak tajam, tidak punya kuasa, kita tidak dapat apa-apa. Ya Bapak Ibu ya, jadi firman Tuhan itu mengapa kita butuh firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kuat dan tajam. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan itu kuat dan tajam. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu tajam. Oleh sebab itu hidup kita perlu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak hidup, mati, dan firman Tuhan itu tumpul, maka kita tidak perlu hidup. Tapi karena firman Tuhan hari ini ada dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, maka wajarlah kalau kita butuh firman Tuhan. Jadi kalau iman kita mati, maka firman Tuhan dapat menghidupkan kita. Kita dulu mati dari dosa, kita dihidupkan oleh firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan kita dapat benih firman. Terus iman kita bertumbuh. Jadi ada ketika kita mendengar firman Kristus, maka iman itu ada dalam kita. Setelah firman Tuhan itu ada, tajam, dan kita punya iman, maka kita dihidupkan oleh firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan bahwa kita adalah mati. Tapi setelah firman Tuhan diberitakan tentang kita renungkan, maka firman Tuhan itu bisa menghidupkan kita. Hidup dari mana? Dari dosa. Kita dulu mati dari dosa, maka kita dihidupkan kembali oleh karena firman Tuhan. Dan firman Tuhan menuntun kita bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat penebus dosa kita dan dapat menghidupkan kita, dan Kristus dapat membangun kita yang dulu mati kita menjadi hidup. Dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa kita butuh firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu hidup dan firman itu tajam. Makanya kita butuh firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu firman Tuhan nggak hidup, buat kita nggak butuh dia. Kalau firman Tuhan tidak tajam, kita nggak butuh dia. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu tajam, maka kita butuh firman Tuhan. Kita dihidupkan oleh siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu kita butuh dia. Kapan kita perlu butuh firman Tuhan?
Setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita butuh firman Tuhan. Mengapa kita butuh firman Tuhan? Karena firman Tuhan dapat menghidupkan kita. Ketika iman kita jadi mati, iman kita jadi lumpuh, maka firman Tuhan dapat menghidupkan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika pikiran kita tidak tajam, pikiran kita tumpul dan sebagainya, kita dapat diberikan ketajaman oleh firman Tuhan. Tajam dari mana? Bermacam-macam tajamnya. Tajam melihat kasih Tuhan, tajam menolong orang, dan banyak hal yang kita diberikan firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi tajam, kuat dalam mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, apakah pedang yang mana? Dalam di dunia ini ada pedang. Kalau di Jepang itu ada pedang yang luar biasa. Sekarang kalau dapat pedang dari samurai dari Jepang, harganya bermiliar-miliar. Itu firman Tuhan lebih daripada itu. Paku bisa dipatahkan dengan firman Tuhan, patah, putus. Besi dapat dibabat oleh firman Tuhan oleh ahlinya, bisa putus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, firman Tuhan digambarkan seperti itu. Oleh sebab itu, karena firman Tuhan itu hidup dan tajam lebih daripada samurai, lebih daripada pedang bermata dua, kanan kiri atas bawah semua, itu digambarkan karena memang firman Tuhan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memiliki kekuatan dan kehidupan yang tidak dapat diragukan untuk kita. Sebab Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya persoalan, kadang-kala ketemu firman Tuhan. Firman Tuhan dapat membangkitkan kita, menghibur kita, menguatkan kita ketika kita memiliki pergumulan persoalan. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan firman Tuhan ketika Bapak Ibu dalam keadaan tidak baik, pergumulan persoalan hidup, terus firman Tuhan dapat menghibur kita? Saya pikir semua yang ada di tempat ini sering mendapatkan firman Tuhan itu ya, dapat menghibur kita, menguatkan kita. Mau mempersembahkan firman Tuhan juga ada firman Tuhan di sini. Jika mau mempersembahkan sesuatu lewat persembahan kita diawali dengan membaca firman Tuhan. Mengapa itu? Supaya firman itu dapat menguatkan maksud dan tujuan ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak ragu memberi persembahan karena dasarnya firman Tuhan. Oleh sebab itu, wajar kalau firman Tuhan itu firman Allah yang hidup, firman Allah yang tajam seperti pedang bermata dua. Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Ketika saya melayani orang saat ini, beberapa orang yang saya layani, hamba-hamba Tuhan di luar gereja GBI, mengapa harus kita pakai firman Tuhan? Mengapa saya menolak kalau hanya ngomong-ngomong? Saya tidak mau kalau hanya berbicara, sekalipun alasan mereka banyak tahu firman Tuhan. Tetapi mengapa saya senang membawa firman Tuhan? Semua pegang firman Tuhan. Orang 8 harus ada firman Tuhan. Supaya kita enak membahas firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menghidupkan kita. Oleh sebab itu saudara, dalam kehidupan kita juga firman Tuhan dapat menolong kita. Menghibur kita, menguatkan kita, memberikan ketajaman iman kita, memberikan ketajaman kita mengikut Tuhan, ya. Apapun harus firman Tuhan. Kita melayani orang, menginjili orang dipakai firman Tuhan. Tidak bisa firman Tuhan itu diabaikan, Bapak Ibu, ya. Apapun kegiatan hidup kita, apapun pelayanan kita, apapun aspek hidup kita, harus ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu tajam. Jangan sampai tidak pakai firman Tuhan. Pahlawan gagah perkasa, contohnya siapa yang di perjanjian lama? Goliat. Gedenya kayak apa? Tidak ada bangsa yang berani dengan Goliat karena terkenalnya hebatnya, besarnya, tingginya, dan begitu keahlian perangnya. Tetapi dia bisa dikalahkan dengan hanya firman Tuhan. Siapa yang mengalahkan? Yaitu Daud. Daud adalah kecil, tidak punya kemampuan apapun, tetapi dia waktu berperang melawan Goliat, apa yang disebut Daud pertama kali? Dalam nama Tuhan aku melawan kamu. Firman Tuhan. Jadi itulah hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sangat hebat. Contoh perjanjian lama, firman Tuhan dapat memberikan kekuatan Daud ketika Daud melawan Goliat
yang pada saat itu Goliat adalah orang yang terkenal, pahlawan yang terkenal. Tidak ada bangsa satupun yang berani melawan Goliat. Tetapi Daud dengan firman Tuhan, dia berani diberikan kekuatan. Dan pada saat itu juga apa yang terjadi? Goliat yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu jatuh tergeletak, bahkan mati. Nah, itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu penting firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat tajam, sangat bisa menghidupkan kita. Saya catat di sini. Jadi Bapak Ibu dapat menghibur hati kita, ya kan? Bapak Ibu sedih, bolehlah saat dipanggil. Bapak Ibu ada sakit, bolehlah dipanggil di telepon. Tetapi kita pasti firman Tuhan dulu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja ketika kita. Makanya tidak salah kalau kita kunjungan kepada orang-orang jemaat yang saat ini mungkin lama nggak hadir atau pertumbuhannya kurang baik. Firman Tuhan dapat membantu kita untuk menguatkan kita. Kita buka firman Tuhan 1-2 ayat, kemudian setelah itu kita jelaskan. Kemudian ketika orang yang mendengar kita layani, firman Tuhan dapat menghibur dia. Bisa saja dia pada saat itu juga bisa terhibur, bisa sembuh, bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan ketika dia dalam kesedihan kesusahan. Tetapi sayangnya kalau kita kunjungan tidak bawa firman Tuhan, nah itu tidak boleh. Harus kita menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, karena firman Tuhan itu tajam seperti pedang yang bermata dua, manapun dapat putus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kita butuh firman Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Jiwa kita sedih, hati kita sedih, firman Tuhan. Kita dalam kekurangan, misalnya kita kekurangan makan, kekurangan ekonomi lemah dan sebagainya. Kadang-kala firman Tuhan dapat menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya punya teman, seorang hamba Tuhan, berkata kepada saya waktu saya muda, bahwa dia beli rumah itu karena orang yang sudah belasan tahun mendengar khotbahnya. Setelah khotbahnya mendengar, dia sukses dan dia kasih berkat bagi Bapak Pendeta ini. Kemudian Bapak Pendeta mengucap syukur. Tulisannya adalah membeli rumah dan tanah Bapak itu. Dan saya tinggal di rumahnya itu lama. Bapak ini ya, tapi udah almarhum. Nah ini akhirnya Bapak Saudara dikasih. Pada waktu itu belum ada SMS. Dia hanya pakai kirim lewat pos. Tulisannya adalah, karena firman Tuhan yang Bapak sampaikan kepada saya yang sudah belasan tahun ini, maka saya sukses, saya diberkati Tuhan, saya bisa membalas Bapak Pendeta ini. Mengapa jemaat itu mendengar membalas sekalipun kita tidak? Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita tidak perlu susah, kita tidak perlu khawatir ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan berharap pada saat itu kita mendapatkan pertumbuhan yang kita sampaikan, tidak. Tetapi mungkin suatu saat apa yang kami sampaikan oleh firman Tuhan suatu saat akan bertumbuh di dalam orang yang mendengar, maka firman itu tajam dan kuat, dapat berkat itu. Bapak Ibu pernah merasakan bahwa sudah lama Bapak Ibu mendengar firman Tuhan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang mungkin hamba Tuhan itu lupa, tapi Bapak Ibu mengingat dan jadi berkat bagi Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu nanti Tuhan, inilah firman Tuhan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pergumulan berat, kesusahan berat, apapun yang kita saat ini hadapi keadaan, firman Tuhan dapat sanggup menolong Bapak Ibu dalam keadaan situasi kondisi apapun. Sanggup. Kalau orang terbatas, hamba Tuhan terbatas, tetapi firman Tuhan luar biasa yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan yang dapat menghidupkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lemah imannya, firman Tuhan dapat menguatkan. Ketika Bapak Ibu dalam kekurangan kurang dicas oleh Tuhan, oleh kekuatan kita, firman Tuhan dapat kasih kekuatan untuk kita, firman Tuhan membawa semangat pada kita, semangat luar biasa. Kalau hamba Tuhan kan terbatas kuasanya, terbatas manusia terbatas,
Tetapi firman Tuhan yang disampaikan yang kita dengar oleh siapapun yang menyampaikan, kadangkala itu memberi kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu di tempat hari ini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mengapa firman Tuhan digambarkan oleh Tuhan seperti pedang bermata dua manapun? Karena firman Tuhan itu bisa menusuk hati Bapak. Bapak Ibu ditusuk firman Tuhan bisa. Kalau hamba Tuhan belum bisa menusuk. Bapak Ibu ketika merenungkan firman Tuhan, kadang-kala firman Tuhan itu sedang bekerja dalam hati Bapak Ibu, menusuk terus. Kata Tuhan di sini menusuk, bukan sampai bahkan luar biasa, menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Coba bayangkan, manusia ini tubuh, jiwa dan roh, dikotomi ya, kita percaya dikotomi tubuh, roh dan jiwa. Nanti ada saat nanti kita jelaskan bagaimana manusia ada 3, tubuh, jiwa dan roh. Nah ini dapat masuk situ. Bapak Ibu kalau menusuk orang cuma sampai ke tubuhnya, roh, tubuhnya aja ya. Misalnya Bapak nusuk, mukul orang hanya menyakiti tubuhnya, tetapi tidak bisa menyakiti jiwanya. Firman Tuhan bisa menusuk sampai jiwanya, sampai rohnya. Luar biasa. Oleh sebab itu di sini digambarkan oleh Tuhan, ia itu firman Tuhan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, bahkan sumsum. Wah, luar biasa. Dalam, ini luar biasa. Oleh sebab itu, karena firman Tuhan digambarkan oleh Tuhan seperti yang luar biasa seperti ini, kita butuh Dia, kita butuh firman. Oleh sebab itu, kalau ada waktu ya, kita baca firman Tuhan dengan baik, dengan teratur, supaya firman Tuhan itu bermanfaat, memberikan kekuatan dalam hidup kita masing-masing. Nah, saya membaca firman Tuhan ini hari ini, Bapak Ibu, saya sudah sampai yaitu 2 Samuel pasal 8. Malam ini saya membaca sebelum meninggalkan tempat tidur, saya membaca karena lebih gampang HP, yaitu 2 Samuel pasal 8. Coba, membosankan loh firman Tuhan, apalagi ulangan bilangan membosankan. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, baca aja, nanti Tuhan kasih tolong Bapak Ibu. Suatu saat akan memetik intisari dari firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu kayaknya kok seperti ini, tetapi Tuhan akan roh bekerja ketika Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan setiap hari sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu, waktu kesempatan Bapak Ibu, niat hati Bapak Ibu. Nanti suatu saat nanti Anda petik. Saya ditelepon sama Mama Citra, saya membaca firman Tuhan Mas, tapi saya nggak tahu, tanya saya dia. Tetapi kalau bilangan, ulangan, apa yang kita jelaskan, baca saja. Perang ini itu hakim-hakim macam-macam ya, Bapak Ibu, kita baca aja firman Tuhan. Nanti ada sesuatu yang Tuhan bekerja untuk kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Suatu saat nanti akan ketemu firman Tuhan yang dapat membangkitkan Bapak Ibu, saudara, ketika Bapak Ibu di dalam mengalami situasi kondisi yang kurang baik, firman Tuhan dapat menjawab. Jadi saya sudah baca sampai hari ini 2 Samuel pasal 8. Jadi HP ini sudah sekali saya baca, hampir 2 lagi kesempatan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan ini, mengapa firman Tuhan itu digambarkan oleh Tuhan yang seperti itu luar biasa? Ya kita bersyukur memiliki firman Tuhan seperti Dia. Kemudian Bapak Ibu, mari kita membaca Roma pasal 8. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Salah satu contoh, pasal 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Bapak Ibu nanti kasih Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah hadir dalam situasi kondisi. Firman Tuhan juga bisa Allah pakai untuk Bapak Ibu. Bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Firman Tuhan dapat membantu kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, jadi firman Tuhan dapat membawa kita dampak kebaikan yang kita dapat dari Allah, padahal kita menjaga firman Tuhan. Itu luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga Yosua pasal 1 ayat 8. Kita membuka lagi Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Lihat Bapak Ibu, ini contohnya ini ya, contoh saja ya. Tidak terlalu banyak, kita tidak punya waktu. Yosua pasal 1 ayat 8. Kalau ini direnungkan sungguh-sungguh, begitu luar biasa firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Salah satu keberhasilan keuntungan yaitu ketika kita merenungkan firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Kita tidak tahu keuntungan apa yang kita dapatkan atau ukuran materi apapun, kesuksesan apapun, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu, kita akan berhati-hati berjalan hidup kita. Kita selalu hati-hati. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya firman Tuhan, pasti hati-hati dalam hidup kita, cara hidup kita hati-hati. Mau begini, lihat firman Tuhan. Sehingga ketika kita renungkan siang dan malam itu, Bapak Ibu diberikan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan oleh Tuhan. Dan kita tidak tahu kesuksesan apa, keberuntungan apa. Yang jelas Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat itu kepada kita. Minggu yang lalu saya katakan, apa yang belum kau pikirkan Tuhan kasih. Contohnya tadi, saya mau pulang kampung Lebaran, tapi nggak punya uang. Bagaimana Tuhan? Pengen saya melayani saudara saya, kumpul kesempatan. Udah tua, mau apa kita mau kasih sama mereka. Tidak usah malu-malu, saksian. Tetapi kalau mau menjangkau mereka, yaitu momen Lebaran berkumpul dari pekerjaan yang jauh merantau, kita menyampaikan. Tetapi saya nggak punya uang, bagaimana? Saya sama istri saya kunjungan sama seseorang keluarga, tidak bisa pulang karena apa? Pekerjaannya baru bekerja, tidak ada kesempatan. Dan kemudian ada ada dari luar negeri itu itu ada kunjungan dari luar negeri, jadi tidak bisa. Ternyata terjadi, oke, nggak apa-apa, tapi tetap berdoa. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian saya ditelepon, bisa pulang. Tetapi kemarin sudah lama, berapa lama, tetapi kemarin ditelepon lagi saya, bisa tapi sebentar. Jadi ini Bapak Ibu, keuntungan yang kita dapat kita tidak tahu. Apa yang kita pikirkan, belum kita pikirkan, kadang-kadang Tuhan sediakan. Disitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang bisa luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-12 tadi, bahwa sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai pemisahan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup. Ini Bapak Ibu sekali. Yang berikut adalah firman Tuhan sanggup menolong kita untuk mempertimbangkan pikiran-pikiran yang mungkin kita tidak sanggup memikirkan. Ya Bapak Ibu, nih pemikiran yang luar biasa kadangkala Tuhan karuniakan lewat firman Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa ketika firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi dia dan melayani pekerjaan Tuhan. Pikiran-pikiran yang kadang-kala tidak kita pikirkan, Tuhan karuniakan hikmat kita melayani. Ya Bapak Ibu, pernah kan Bapak Ibu merasakan ketika Bapak Ibu melayani orang ternyata
hikmat itu dikaruniakan Tuhan tiba-tiba pada saat Bapak Ibu melayani. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang ketika orang tidak punya kerinduan hikmat dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, jawaban kita bisa menjawab dengan baik. Tuntunan Tuhan kuasanya nyata dalam ketika kita melayani orang begitu luar biasanya. Apalagi orang tersebut menanyakan tentang bagaimana firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan dia saat dia dibutuhkan. Kadang-kadang kita lihat, oh firman Tuhan saya baca ini, kita sampaikan lewat kesaksian hidup, sehingga kita baca, kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan seperti kita saat itu butuh. Wah, pas untuk orang yang kita layani. Firman Tuhan dapat menolong kita, dapat memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kita tidak mampu. Tuhan kasih pemikiran yang bagus. Yang kedua yaitu kita kadang-kala diberikan sesuatu yang hebat ya. Pikiran kita diberikan oleh Tuhan, dimurnikan firman pikiran kita. Kadang-kala pikiran kita jahat, pikiran kita hal yang tidak baik. Kadang-kala firman Tuhan dapat menghidupkan, memurnikan pikiran kita dari pikiran kita yang jahat, menjadi kita yang jahat, dimurnikan Tuhan supaya apa? Tubuh kita menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan kasih karunia seperti itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan dikaruniakan untuk dapat mempertimbangkan hal-hal ini rugi, ini untung, ini untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Tuhan akan karuniakan lewat firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara renungkan siang dan malam. Ya, oleh sebab itu hari ini tidak rugi kita butuh firman Tuhan. Kehidupan kita juga butuh firman Tuhan. Nah, kita membaca yang terakhir adalah Bapak Ibu, mari kita membaca Kolose ya, Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Bapak Ibu coba lihat di sini. Ini satu firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai seterusnya ke bawah. Ini lihat, ini contoh. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sudah ya menerima Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus selamat kita ya. Lewat dari mana? Ini pertanyaan firman Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini kita diberikan tentang dasar yang bagus. Contohnya apa? Ketika kita menerima Kristus memberikan tantangan dalam firman Tuhan. Yaitu pertama adalah kamu harus hidup tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Kristus Tuhan Yesus. Kedua, kita harus berakar dan dibangun di atas Tuhan Yesus. Tadi 218 landasan yang tadi itu. Nanti hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika ayat ini kita lihat, kita perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, maka ingatlah, kalau aku dalam Tuhan Yesus saat ini, aku harus bertumbuh di dalam Dia. Bagaimana cara bertumbuh? Beribadah, merenungkan firman Tuhan, tahu tentang kasih Tuhan, tahu mengucap syukur. Itulah pertumbuhan yang dihasilkan dari firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan setiap hari, setiap saat. Bagaimana tidak senang kita selalu tahu mengucap syukur, tahu menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetap hidup di dalam Dia. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ketika kita terima Kristus, bukan berarti langsung bebas semau gue, tidak, tetapi firman Tuhan direnungkan, sehingga salah satu hasil firman Tuhan hari ini perintah adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dalam Kristus. Ada goncangan apapun, ada tantangan apapun, firman Tuhan hendaklah dalam Dia. Dari mana? Firman Tuhan. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kalau orang yang memiliki akar iman yang bagus, bangun di atas Dia oleh firman Tuhan, goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan tergoyahkan. Tetapi
kalau iman kita tidak bagus, dibangun tidak dalam Yesus, tidak, kita mudah terpengaruh. Mungkin kita akan hancur dalam hidup kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita dibangun. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan, keadaan hidup kita mau banyak, mau sedikit berkatnya, mau bagaimana tantangan apapun yang terjadi hidup kita, kalau kita tahu firman Tuhan, pasti kita selalu mengucap syukur. Dari mana itu? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah mengajarkan. Dan firman itu adalah firman Kristus, firman yang telah diberikan Allah yang kita percaya sebagai Tuhan kita. Langsung mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak ngedumel, tidak marah-marah karena situasi kondisi hidup kita, tetapi kita mengucap syukur dan menyerahkan jalan kita kepada Tuhan. Karena itu perintah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah luar biasa. Jadi firman Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu kita butuh Dia. Siapapun kita butuh Dia, yaitu firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita sudah jelas. Ya, kita sudah jelas. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, peganglah firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai kita lalai akan firman Tuhan. Karena kita perlu firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan satu hari satu pasal tidak bisa, tidak apa-apa satu ayat. Karena firman Tuhan sangat luar biasa dalam ayat ini. Kalau kita abaikan, maka kita tidak bisa dihidupkan, tidak diberi kekuatan oleh Tuhan, tidak bisa membedakan pikiran-pikiran yang tidak baik, berkenan kepada Tuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita mau merenungkan dengan teratur firman Tuhan, maka firman Tuhan sanggup menopang, menolong, memberikan berita ke seluruh tuntunan hidup kita semua. Oleh sebab itu Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi Tuhan hadir dalam roh, dan Allah kita memberikan firman Tuhan menjadi tuntunan pedoman hidup kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jelas ya. Jadi jelas itu harus pakai. Nah sekarang terakhir 2 Timotius. Ini sering hidup kita sering ini firman Tuhan. Bapak Ibu cari, ngajar dan sebagainya. Ada 4 manfaat firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat di mana itu? Yuk, firman Tuhan dapat mengajar, dapat ini, dapat itu. Coba 1 Timotius pasal berapa? Nah, kita sama-sama memikirkan. Yuk Bapak Ibu cari, kita sambil mencari. Coba. Apa? Ada berapa manfaat firman Tuhan? Sudah ketemu Bapak Ibu, misalnya tahun kan sudah sering. Oke, lama ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 17. Ini manfaat firman Tuhan. Yang dia, mari kita lihat dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Dan kita sering lihat. Nah, begini firman Tuhannya. Mengapa kita butuh firman Tuhan seperti tadi? Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa di situ? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas. Inilah makanya firman Tuhan tajam menghidupkan kita, luar biasa. Sampai sumsum. Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Jadi demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini lewat
Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Kurang lebihnya seperti ini. Oleh sebab itu, kita butuh firman Tuhan. Tidak ada orang yang datang hadir berbakti di sini menjadi anak Tuhan. Kita nggak perlu firman Tuhan. Kita sangat perlu. Karena firman Tuhan begitu luar biasa. Jadi berbahagialah kita yang mendengar hari ini dan diberkatilah Bapak Ibu yang saudara yang meresponi firman Tuhan yang dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan akhir firman Tuhan hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Kami telah merenungkan. Kami sebagai anak-anak Tuhan sangat membutuhkan firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Karena luar biasanya firman Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Dapat menghidupkan kami, dapat memberikan karunia kepada kami, hikmat kepada kami yang luar biasa, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, yang dapat menuntun hidup kami, dapat memperbaiki kelakuan kami, dapat membangun hidup kami, menguatkan iman kami, sehingga firman Tuhan sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami. Dunia saat ini banyak tantangan-tantangan yang dapat merusak iman kami. Namun ketika kami berpegang firman-Mu Tuhan, kami aman sekalipun kami di tengah-tengah kehidupan dunia. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami renungkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berkata-kata lewat firman Tuhan hari ini. Tetapi Tuhan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja setiap kami. Baik hamba-Mu maupun yang mendengar firman Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini kita tidak akan lupakan. Namun kami akan responi bahwa kami membutuhkan firman Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kuasa-Mu untuk dapat merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sekalipun di dalam kesibukan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Karena firman Tuhan sangat perlu, sangat berkuasa, sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkatilah hidup kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kuat dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan dapat memperbaiki kelakuan kami dan memberkati hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan di atas semuanya Tuhan. Ampunilah kami dari segala kelemahan dosa dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, ya, yang wajar pada kita, supaya kita terus tetap berharap pada Tuhan, apapun tantangan-rintangannya. Makanya kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menghibur kita dalam situasi apapun, ya, apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Amin. Baik, saya masih berikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita buka dari pujian nomor 181. 181. Semua bait kita akan nyanyikan, dan pada bait yang ketiga saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. 181. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabat.
usirlah musuhku. Berserahlah padaku secara yang jelas, jauhkan dari nafsu minatku yang bebas, yakinkanlah diriku, dorong atau cegah, tegurlah ku dengarkan, hambamu tengadah. Ya Yesus, ku berjanji mengikutmu semua, di mana kau bertata, mereka akan serta. Dan Yesus, ku berjanji setia selalu, karuniai aku iman kepadamu. Amin. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah dengan doa. Doa penutup dan berkat dilayani oleh Bapak Franciscus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mengakhiri ibadah kebaktian pada pagi hari ini, dan kita minta kepada Tuhan, dan kita akan menyerahkan segala aktivitas kita seperti biasa sehari-hari pada Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa menuntun kita, menyertai kita, memberkati kita melimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Di dalam akhir ibadah kebaktian pada pagi ini menjelang siang Tuhan, kami bersama-sama jemaat di tempat ini berada menghadap hadirat-Mu yang terakhir pada kebaktian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan dan kehidupan kami, khususnya kami boleh mengakhiri ibadah kebaktian pada pagi ini menjelang siang, sehingga kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat mengagungkan nama-Mu, dan kami juga dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan kami juga dapat diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah itu kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami, bahwa kami, anak-anak-Mu, kami hidup tanpa Tuhan kami tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan, hidup kami bergantung kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami, segala pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi pada saat ini, kami menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menopang kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami dapat menjalani kisah kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kami persyukuran pergumulan yang sedang kami terjadi, kami yakin percaya bahwa Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, kiranya Kau berkati kami, segala kekurangan kami Tuhan tutupi. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami Tuhan, supaya berkat yang Tuhan sediakan buat kami dalam pekerjaan usaha dapat melimpah-limpah, sehingga kami tidak memusingkan, tidak merepoti orang lain, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar lagi juga kami mau pulang tinggalkan tempat ini untuk menuju ke rumah kami masing. Kami menyerahkan perjalanan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menopang kami, menolong kami, memproteksi kami, menjaga, melindungi kami dalam perjalanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dalam damai sejahtera-Mu yang melimpah atas kami, menuntun kami, menyertai kami setiap langkah kehidupan kami, khususnya aktivitas kami sehari-hari dalam satu minggu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di atas semua Tuhan ampunilah kami dari segala kelemahan dosa dan pelanggaran hidup kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang bersumber dari Allah Bapa kami dan Bumi, dan kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Biarlah itu memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami, melawat kami Tuhan, mulai hari ini siang dan malam sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Jemaat, silakan dulu kembali. Kita akan dengar pengumuman sampai oleh Bapak Desius.